Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kita bisa bertemu di pagi yang cerah ceria ini. Terima kasih buat Nanda, Alia Agustin, Dias, Istiqomah, Siti Salma, Faisal, Eri, dan ini siapa ya? Satu lagi? Siapa cantik? Ini namanya ketutupan. Ya? Rianti. Bisrianti ya, Bisrianti. Oke, ya. Kita awali pertemuan pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Kita hari ini akan bahas LKPD jaringan tumbuhan ya, jaringan tumbuhan. Ibu belum apa ya? Nanti kalau kalian sudah mengerjakan, kenapa belum dinilai? Mohon maaf ya. Nanti Ibu masih mempersiapkan banyak hal tentang materi gitu ya. Jadi belum sempat menilai. Mohon maaf. Insya Allah minggu depan Ibu kebut, jadi ketahuan siapa yang belum mengerjakan, tapi dimohon dengan sangat ya, ingatkan teman-temannya yang belum mengerjakan ya, walaupun belum dinilai, tapi Ibu suka ngintip-ngintip ya, aduh ini yang ngerjain itu-itu aja. Iya, itu apa ya? Iya, diingetin ya, tolong ya, gitu. Nanti deh minggu depan insya Allah Ibu tampilkan ya anak-anak yang tidak mengerjakan. Ya, nanti sampaikan ke wali kelas ya, wali kelasnya Bu Imas ya. Ya, ya kemarin nanya tapi Ibu masih belum sanggup ngoreksi ya. Jadi pas ditanya siapa kan harus laporan, Bu Imasnya juga harus laporan. Bahkan yang kemarin naiknya bersyarat juga itu harus dilaporkan gitu ya sama ya, karena memang ada syaratnya pas naik itu ya. Kenapa pakai syarat? Karena nggak mengerjakan sama sekali ya waktu kelas 10 ya anak-anak itu ya. Oke, jadi tolong diingatkan sebenarnya untuk daring ini sebenarnya satu sih kuncinya, ada tugas dari guru, kerjakan aja tepat waktu, peduli amat itu hasilnya kayak apa gitu. Jelas ya, asal masuk tugas aja, itu aman kok kalian itu. Bu, Bima tanya sinyalan kalau ambil. Oh iya, mangga, mangga. Nanti masuk lagi ya, Faisal ya. Ya. Ya, pindah-pindah dulu. Oke, alhamdulillah udah nambah. Ini ada Rahma. Saya share dulu. Nanti di tengah-tengah saya akan tampilkan video salah satu teman kalian ya. Oke. Saya share dulu jaringan tumbuhan. Apakah sudah terlihat di layar? Atau Sudah. Ya, sudah. Oke. Ya, dalam. Ya. Oke ya. Nah, kelihatan ya. Nah. Oke, kita ke jaringan tumbuhan. Ya, ini sudah. Jadi Ibu akan beri waktu 2 minggu. Kenapa? Karena memang kita ketemunya 2 minggu sekali Zoom-nya ya. Jadi ini silakan kalau yang belum mengerjakan sekarang aja dikerjakan, langsung diupload hari ini juga. Ya, nggak akan dianggap terlambat ya. Oke. Nah, nanti yang untuk jaringan hewan juga Ibu kasih waktu 2 minggu. Ya, jadi waktunya lama sampai kita ketemu Zoom. Makanya Ibu pilih Zoom-nya hari Senin supaya kalian langsung bisa mengupload LKPD. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas bersama-sama. Ada yang sudah mengerjakan? Udah. Oh, sudah. Oke. Siti Salma boleh dijawab dari nomor 1 sampai berapa, Siti? Mau sampai nomor berapa? Sampai berapa? Sampai 5 ya? Bisa? Oh, bisa. Bentar, buka dulu ini nyari. Oke, siap, mangga. Nanti habis itu Bis Rianti ya. Bis Rianti, bisa ya? Rianti. anu salah hewan ada, Bu? Ya, ada. Faisal. Ya, Faisal. Sudah ada, oke. Rianti tadi kemana kok ngilang? Rianti ada? Loh, Riantinya ngilang ya? Oke. Nanti yang nomor Faisal udah mengerjakan belum? Atau, Bu? Atau Faisal nomor 6 sampai 10 ya?
6 sampai 10. Ya, 6 sampai 10. Kemudian Eri udah mengerjakan? Udah Bu, tapi lupa diupload Bu. Oh, Fotonya hapus. fotonya kehapus. Oh, ya Bukan. udah. Oke. Ini di bawahnya Eri, Nanda. Nanda udah mengerjakan? Sudah, Bu. Oke, nomor 11 sampai 15 ya, Nanda? Iya, Bu. Oke, sip. Kemudian siapa lagi nih? Siapa yang sudah mengerjakan? Isti sudah, Ibu. Oke, istiqomah nomor 16 sampai 20. Ya. Oke, kemudian siapa lagi? 21 sampai 25, 27 siapa nih? Lia sudah mengerjakan, Lia? Sudah, Ibu. Oke, lihat nomor terakhir ya, diborong aja ya. 21 sampai 27. Oke, sip. Siti Salma udah siap? Udah. Oke, siap. Nomor 1. Jaringan tumbuhan terdiri dari meristem dan jaringan dewasa. Jaringan dewasa terdiri dari jaringan parenkim. Pelan. Ibu catat ya. Oh, iya. Jaringan tumbuhan terdiri dari apa? Terdiri Terdiri dari meristem. meristem. Jaringan meristem. Kemudian Dan jaringan dewasa. Oke. Jaringan dewasa itu terdiri dari jaringan parenkim. Parenkim. Terus Penyokong, penyangkut. Parenkim, penyokong, pengangkut, ya, dan epidermis. pengangkut dan yang ke mana? 5 ya, epidermis ya. Kelima epidermis. Oke, epidermis. Oke, boleh diulang? Siti Salma. Jaringan tumbuhan terdiri dari meristem dan jaringan dewasa. Jaringan dewasa terdiri dari jaringan parenkim, penyokong, pengangkut, dan epidermis. Oke, sip. Ya, yang lainnya ngerti ya? Oke ya, tinggal boleh diulang ngomongnya sama Eri? Ya Bu, Ya, tinggal dibaca, Ri. mohon Bu kenapa? Ya. Jaringan tumbuhan terdiri dari meristem dan jaringan dewasa. Jaringan dewasa terdiri dari jaringan parenkim, penyokong, penyangkut, epidermis. Oke, sip. Thank you, Eri ya. Thank you, Siti Salma. Tidak ada pertanyaan ya? Jadi kalau jaringan tumbuhan itu ada 2. Meristem itu adalah yang jaringan yang aktif membelah. Jadi kalau dibilang masih bayi gitu ya, embrional. Jadi dia aktif membelah. Nggak tahu nantinya jadi apa, itu meristem. Kemudian kalau jaringan dewasa berarti jaringan yang sudah mempunyai fungsi tertentu. Jaringan yang sudah mempunyai fungsi tertentu. Terdiri dari apa aja? Parenkim, kemudian penyokong, ya, pengangkut, sama epidermis. Jelas ya? Jelas ya? Nggak ada pertanyaan ya? Oke, kita ke nomor 6 sampai 10 tadi bagian siapa? Bagian siapa tadi? Kok Ibu lupa? Habis Siti Salma, Faisal ya? Faisal? Ya Bu. Ya, silakan Faisal. Nomor 6 sampai 10. Jaringan ini berdasarkan asal terbentuknya maka dibagi menjadi 3. Jaringan Meristem, primer, sekunder. mana? Jaringan. Nomor 6, Oh ini, ya nomor 6 apa? Jaringan yang terdiri, nomor 6-nya apa? Disebut? meristem, primer, sekunder. Oh, jaringan yang terdiri dari sel-sel yang aktif membelah disebut meristem ya? Mohon. Meristem, oke, bentar. Meristem, saya gantiin warna. Meristem, kemudian pelan-pelan Faisal. Primer, Jaringan ini meristem aja, meristem. Kemudian jaringan ini, primer, sekunder. oh ya, jaringan ini berdasarkan asal terbentuknya maka dibagi menjadi yang ini, yang contohnya ujung akar. Nomor tujuan Bu.
Ya, yang nomor 7. Jadi nomor 6. Contohnya ujung akar dan ujung batang dan mendorong kecambangan, Bu. Oh, percabangan. Ini nih, apa? Ini jaringan. Jadi maksudnya jaringan yang terdiri dari sel-sel yang aktif membelah disebut meristem. Nomor 6 cukup meristem aja ya. Meristem ya. Oke, jadi nggak usah disebutin primer, sekunder, tersier, nggak apa-apa. Jaringan ini berdasarkan asal terbentuknya, maka dibagi menjadi yang contohnya ujung akar sama ujung batang, berarti meristem apa? Primer atau sekunder? Meristem? Mendorong kecambangan, Bu. Ini, yang nomor sebelum itu, nomor 7-nya dulu, meristem? Primer. Ya, pinter, primer. Ya. Nah, jadi meristem primer itu contohnya adalah ujung akar sama ujung batang gitu. Dan yang contohnya kambium itu adalah meristem satunya lagi, Faisal, apa? Meristem apa? Meristem kecambangan. Ya, sekunder. Sekunder. Ya, jadi maksud Ibu ini. Jadi percabangan itu ya ini kambium ini gitu. Oh iya. Jadi nanti dirubah aja kalau misalnya udah diupload, kemudian susah ngerubahnya, langsung di komen aja ya Faisal ya. Mohon, Bu. Ya, biar nilainya 100 ya. Oke. Jadi contoh dan meristem sekunder contohnya kambium. Berdasarkan letaknya terbagi menjadi 3. Menjadi yang contohnya ini langsung aja. 3 betul. Ini yang contohnya langsung. Kambium, primer, dan sekunder, Bu. Ya, meristem yang ujung. Yang ujung apa? Meristem pinter, apikal ya. Meristem apikal gitu. Apikal itu artinya ujung. Maka contohnya pasti ujung-ujung gitu. Nah kan? Kemudian terdapat yang kambium meristem apa? Kambium gabus. Ke samping. Kambium gabus, Bu. Hah? Belum kambium gabus. Jenis meristemnya apa? Yang arah samping meristem apikal. Apikal kan ujung. Kalau samping meristem lateral. Ya, lateral atau samping. Iya. Emang rada membingungkan soalnya kan ini Ibu ngelihat apa ya, urutannya di video. Gitu ya, maksud Ibu biar benar-benar kalian lihat video gitu maksud Ibu. Nggak apa-apa, kebolak-balik nggak apa-apa. Kemudian terdapat meristem lateral atau samping, contohnya kambium, serta kalau yang ruas antar cabang, meristem apa? Meristem? Interkalar. Ya, pinter. Interkalar gitu. Oke, sip ya. Coba Faisal diulang, Faisal sambil dibenarkan jawabannya boleh. Jaringan ini berdasarkan asal bentuknya maka dibagi menjadi kamu. Dari sini sayang, dari sini nih, dari sini. Jaringan ini berdasarkan asalnya terbentuknya maka dibagi menjadi meristem primer. Contohnya ujung akar dan ujung batang dan meristem sekunder. Contohnya kambium berdasarkan letaknya terbagi menjadi meristem apikal atau ujung. Contohnya ujung akar dan ujung batang. Kemudian terdapat meristem lateral. Oh iya, lateral atau samping. Contohnya kambium serta meristem interkalar. Kalau tulis lah. Iya. Mangga. Nyantai. Sudah? Atas, Bu. Ya, silakan. Contohnya? Mau diulang boleh. Mau diulang Faisal boleh. Sampai 11. Oh iya udah ya sampai interkalar ya.
Ibu nggak sadar. Iya, enggak. Sampai 10, benar. Sampai 10 udah. Meristem interkalar. Oke. Nah, sekarang boleh diulang sama Rahma? Diulang, Ibu. Ya, diulang. Nomor 5 sampai 10. Nomor 5 T berarti dari Jaringan yang dicoret nih. Jaringan yang terdiri dari jaringan yang terdiri dari sel-sel yang aktif membelah disebut meristem. Jaringan ini berdasarkan asal bentuknya maka dibagi menjadi 2. Meristem primer, contohnya ujung akar dan ujung batang, dan meristem sekunder, contohnya kambium. Berdasarkan letaknya terbagi menjadi meristem apikal atau ujung, contohnya ujung akar dan ujung batang menjadi meristem ini. Kemudian terdapat meristem lateral atau samping. Contohnya kambium serta meristem interkalar. Oke. Contohnya ruas antar cabang pada tanaman bambu. Oke, sip, thank you ya. Thank you ya. Kemudian thank you Rahma. Kemudian nomor 11 ini kan udah dijawab ya, nomor 11 ya. Berarti dari 12 sampai tadi berapa? 15 ya? Siapa ya tadi ya? Nanda bukan? Bukan. Siapa ya? Nanda, Bu. Oh iya, benar Nanda. Oke, silakan Nanda. Jaringan yang hanya tersusun dari satu lapis sel rapat tidak memiliki vakuola disebut jaringan epidermis. Oke, jaringan epidermis. Bentar ya Nanda ya, tungguin. Ya, ini jaringan epidermis. Berarti sampai 18 ya Nanda ya? Iya, Bu. Ya, oke. Epidermis. Kemudian jaringan ini mempunyai fungsi sebagai jaringan pelindung. Oke, sebagai jaringan pelindung. Terus? Modifikasi jaringan ini adalah stomata. Terus? Trikomata. Ya. Duri. Ya, duri. Filamen. Oke, duri itu atau spina ya, boleh ya. Filamen. Dan sel kresik. Oh iya. Sel atau kersik ya? Kresik. Oke. Nah, ya. Jelas ya. Boleh diulang sekali lagi, Nanda? Jaringan yang hanya tersusun dari satu lapis sel rapat tidak memiliki vakuola disebut epidermis. Jaringan ini mempunyai fungsi sebagai pelindung, jaringan pelindung. Modifikasi jaringan ini adalah stomata, trikomata, duri atau spina, filamen, dan sel kersik. Oke, sip. Thank you, Nanda. Boleh diulang sama Irfan? Irfan? Ya, Bu. Ya, silakan Irfan dari ini nih, dari jaringan yang hanya tersusun nih, dari nomor 12. Jaringan yang hanya tersusun dari suatu lapis sel rapat tidak memiliki vakuola disebut epidermis. Jaringan ini mempunyai fungsi sebagai pelindung. Modifikasi jaringan ini adalah stomata, trikomata, duri atau spina, filamen, dan sel kersik. Oke, sip. Thank you ya. Ya, oke. Jelas ya? Oke. Ini soalnya kalau yang biologi kayak gini mah hafalan banget. Jadi tinggal dihafalin aja gitu ya. Kalau enggak memindahkan mohon Bu, supaya iya ada. Bener. Jadi hafalan banget terus lihat video aja dipindahin gitu ya. Oke, nanti kalau misalnya kemarin ujian online berhasil nggak kalian? Ujian online-nya berhasil? Waktu kelas 10 nilainya bagus? Anu saya anu bagus. Pakai HP-nya 2 apa 1? 2. Oh, 2. Iya, nanti kalau pengen nilai 100 di biologi gampang ya, HP-nya 2 ya. Iya, nanti Ibu akan kasih latihan soal gitu ya. Nanti udah kita bahas, kalian insya Allah ingat. Bu, kalau ulangannya nanti ya saya akan kasih tahu. Sebenarnya kalau ulangan saya lebih seneng kalau nilai itu sebenarnya tiap LKPD sudah ada nilainya ya, Nak ya.
Jadi kalau saya udah koreksi LKPD-nya, nilai kamu LKPD-nya 100, ya udah di bab itu nilainya 100 gitu. Nah, nanti kalau yang ulangan untuk tambahan pengen menguji dan lebih ke game sebenarnya saya teh kalau ulangan. Jadi ulangannya nanti kuisis, kemudian kita live di Zoom. Jadi kalau yang ikut Zoom ini bertahan belasan ya, 13, 14, 15 gitu ya, nggak ada 20 gitu, ya sudah berarti anak-anak ini yang punya hak gitu ya. Jadi kalau live Zoom, nanti kita kuisisnya live Zoom, kita nanti Ibu akan dapat satu yang terbaik. Nah, nanti dapat hadiah. Gitu ya. Ibu berapa IPS tiu nilainya 100 kan sedayana. Apanya? Iya, kan LKPD-nya kalau asal ngumpulin catatan nilainya pasti 100. Lah, nah sadayana Eri kan yang ikut Zoom juga 13. Iyalah, nanti yang ikut Zoom ada prioritas. Tenang aja Eri, ya kan? Jelas ya? Oke. Nah, sekarang nomor 19, berarti saya ganti ya, nomor 19 sampai 23. Ya, sampai 23 ya jadinya ya. Bagiannya siapa ya tadi? Isti, iya, Isti. Silakan Isti. Jaringan parenkim disebut sebagai jaringan dasar. Jaringan dasar. Oke, bentar. Jaringan dasar. Terus? Karena hampir dijumpai seluruh bagian tubuh tumbuhan. Parenkim terbagi menjadi parenkim penyimpan udara disebut aerenkim. Aerenkim. Terus? Contohnya tanaman eceng gondok. Gimana ya bacanya? Bebas. Eucernia crassipens. Ya itu. Ya itu. Parenkim yang mengandung kloroplas disebut klorenkim. Klorenkim. Oke. Terus? Contoh pada bagian mesofil daun yaitu jaringan yang paling banyak kloroplasnya yaitu parenkim palisade dan jaringan parenkim spores, Bu. Ya, betul banget. Parenkim palisade. Ya. Palisade ini sebenarnya kita bisa sebut sebagai jaringan tiang. Gitu ya, jaringan tiang. Kemudian yang nomor 23 betul, itu adalah jaringan spon atau bunga karang. Oke. Boleh diulang sekali lagi, Isti? Jaringan parenkim disebut sebagai jaringan dasar karena hampir dijumpai seluruh bagian tubuh tumbuhan. Parenkim terbagi menjadi parenkim penyimpan udara disebut aerenkim, contohnya tanaman eceng gondok. Parenkim yang mengandung kloroplas disebut klorenkim. Contoh pada bagian mesofil daun yaitu jaringan yang paling banyak kloroplasnya yaitu parenkim palisade atau jaringan tiang dan jaringan spores bunga karang. Oke, pintar. Thank you ya, Isti. Boleh diulang sama Resa Silvia. Tinggal dibaca dari jaringan parenkim. Resa Silvia. Jaringan mana sih? Yang mana Bu? Parenkim Iya. palisade. Jaringan parenkim disebut gini. Yang ini nih. Jaringan, oh iya Bu. Iya. Jaringan parenkim disebut sebagai jaringan karena hampir dijumpai seluruh bagian tubuh tumbuhan. Dasarnya ketinggalan deh. Oh iya. Oke, diulang kecil ya, di HP kecil ya sayangnya. Iya, Bu. Iya, ke depan aja, ke depan. Jaringan parenkim disebut sebagai jaringan dasar karena hampir dijumpai seluruh bagian tubuh tumbuhan. Parenkim terbagi menjadi parenkim penyimpan udara disebut aerenkim. Contohnya tanaman eceng gondok. Eucernia crassipens sudah. Parenkim yang mengandung kloroplas disebut klorenkim. Contoh pada bagian mesofil daun yaitu jaringan yang paling banyak kloroplasnya yaitu parenkim palisade. Ya. Jaringan tiang. Ya. Dan jaringan spon
atau bunga karang. Oke, sip. Thank you ya. Ya. Thank you. Siapa tadi? Resa. Oke. Nah, sekarang terakhir berarti ke siapa tadi? Lia, bukan? Dari Siapa? Lia, Ibu. Lia. Oke, Lia berarti jadinya 24 sampai 27 aja, Lia. Jaringan penyongkong pada tumbuhan terdapat dua macam, yaitu sklerenkim yang bersifat sel mati dan klorenkim. Oke. Sklerenkim yang bersifat sel mati dan Klorenkim kolenkim, ya. Terus? bersifat sel hidup. Ya. Fungsi jaringan penyongkong menegakkan batang dan menguatkan daun. Fungsi jaringan penyokong adalah apa? Menegakkan batang dan Menegakkan batang dan apa? Menguatkan daun. Oh ya, boleh. Menguatkan daun. Menguatkan daun. Oke. Ada lagi ya bawah ya? Ternyata ya. Oke, lupa saya. Berarti sampai banyak nih. Pengangkut berarti ya. Oke. Diulang. Boleh diulang sama Lia? Jaringan penyongkong pada tumbuhan terdapat dua macam, yaitu sklerenkim yang bersifat sel mati dan kolenkim yang bersifat sel hidup. Fungsi jaringan penyongkong menegakkan batang dan menguatkan daun dan melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis. Oke, thank you ya. Oke, boleh diulang sama Henaria? Henaria? Bu, Oke, bisa? dari yang mana, Bu? Dari ini, tadi. jaringan penyokong ya. Jaringan penyokong pada tumbuhan terdapat dua macam, yaitu sklerenkim yang bersifat sel mati dan kolenkim yang bersifat sel hidup. Fungsi jaringan penyokong adalah menegakkan batang dan menguatkan daun. Oke, ya, thank you. Kalau nomor terakhir, siapa yang mau? Saya belum ditunjuk ya? Nomor terakhir? Henaria mau? Yang mana, Bu? Ini semua. Bentar. Soalnya di file, Bu, itunya tugasnya. Yang lainnya dong. Tulis di buku. Oke. Yang lain dong. Susah nanti kalau file. Nanti nggak lihat Zoom. Boleh? Rahma ada? Ada, Ibu. Rahma bisa? Ada soalnya di buku? Udah ditulis? Bisa dibaca? Oke, sip. Ini ya, nomor 28 sampai 35. Dari 28 ya, Bu ya? Ya, dari 28. Jaringan pengangkut pada tumbuhan terdiri dari dua macam, yaitu Silem, terus? Yang disebut juga pembuluh kayu, yang berfungsi sebagai pengangkut air dan zat hara. Oke, air dan zat hara. Oke. Terdiri dari trakea, trakeid, ya, dan parenkim kayu, sedangkan yang kedua adalah phloem, disebut sebagai pembuluh tapis, berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Ya, hasil fotosintesis. Oke, terus? Terdiri dari sel tapis, sel pengiring, bentar. parenkim phloem. Ya, sel pengiring, dan parenkim phloem. Ya. Tipe bekas pengangkut pada tanaman dikotil adalah kolateral terbuka. Ya, kolateral terbuka. Oke.
Sedangkan tipe berkas pengangkut monokotil adalah kolateral tertutup Kolateral tertutup. karena mempunyai selubung sklerenkim. Oke, thank you. Keren banget ya. Terima kasih Rahma. Bisa diulang sekali lagi, Rahma? Lancar aja semua. Bisa, Bu. Bisa. Thank you. Jaringan pengangkut pada tumbuhan terdiri dari dua macam, yaitu silem yang disebut juga pembuluh kayu yang berfungsi sebagai pengangkut kayu, sedangkan yang disebut juga pembuluh kayu yang berfungsi sebagai pengangkut air dan zat hara. Terdiri dari trakea, trakeid, dan parenkim kayu. Parenkim untuk Parenkim kayu benar. Sedangkan yang ya ini. kayu, sedangkan yang kedua adalah flum, disebut sebagai pembuluh tapis, berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Terdiri dari sel tapis ya, tapis dan parenkim flum. Tipe berkas pengangkut pada tanaman dikotil adalah kolateral terbuka, sedangkan tipe berkas pengangkut monokotil adalah kolateral tertutup karena mempunyai selubung sklerenkim. Oke, thank you banget. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan secara umum ya. Jadi untuk apa? Untuk yang ini nih, kalau ngafalinnya jaringan kalau kita mulai dari, nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang tumbuhan ya, saya gambarkan di sini. Ya, ini ada seperti ini ya. Kalau kita tahu daun ya, daun, kemudian kita potong kayak gini nih. Namanya potongnya melintang, itu nanti hasilnya seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Ya, ini hasil dari menampang melintang daun. Kemudian nanti ada seperti ini, ya. Nah, nanti ada epidermis bawahnya. Nah, jadi yang kita bicarakan tadi, ya, yang merupakan jaringan pelindung yang tadi diomongin sama siapa ya? Jaringan pelindung ya, atau yang kita sebut dengan apa? Jaringan pelindung? Epi apa? Epidermis. Pinter, epidermis. Jadi epidermis tuh ini, epidermis ya. Epidermis gitu kan? Nah, kemudian yang tadi kita sebut sebagai mesofil daun, ini namanya mesofil atau daging daun ya. Ini adalah jaringan yang kayak tiang, maka disebut dengan jaringan tiang, gitu ya. Gitu ya, bisa kebayang ya. Nah, ini mah abstrak, harusnya ngelihat pakai mikroskop gitu ya. Jadi ya udahlah, iya aja gitu ya. Ibu juga pusing jelasinnya. Ya, nah ini yang kita sebut dengan jaringan spon tadi yang dibilang. Ya, masih ingat ya, ini adalah masuk ke dalam jaringan apa tadi, Pak? Parenkim. Ya, parenkim yang tadi banyak klorofilnya itu. Nah, berarti yang bagian bawah ini apa? Ya, epidermis lagi gitu. Jadi jaringan pelindung itu atas bawah. Nah, tadi yang dibilang sama siapa yang pertama ya? Yang kedua, epidermis itu ada modifikasi dari epidermis yang kita sebut dengan apa ini? Mulut, daun, atau stomata. Oke, stomata. Jelas ya? Jadi ini adalah gambar penampang melintang daun. Oke. Nah, ini biasanya nanti yang keluar ini nih, yang ditanyakan tiang, spon gitu ya. Nanti udah nyantai aja, nanti ada latihan soal dulu sebelum ulangan ya, sebelum ujian ya. Oke, jadi kalian bisa menghafalkan soal dan kunci jawabannya aja. Daripada pusing gitu ya. Daripada pusing. Jelas ya? Nah, ini ada untuk yang parenkim. Kalau tadi kita bicarakan tentang ini, yang tadi dijawab oleh siapa ya? Nah, ini. Nah, untuk jaringan penyokong, ini sebenarnya di video juga saya sudah sebutkan bahwa untuk jaringan penyokong itu kita pakai SMKH, ya kan? Ya, S-nya itu apa? S-nya apa?
Saya pengen warna lain ya. Sklerenkim. Ya, sklerenkim ya. Nah, biar dikasih warna lain ya. SMKH. Berarti S-nya apa? Sklerenkim. Sklerenkim. Ya, sklerenkim itu selnya Sel mati. mati. Kalau K-nya? Kolenkim, klorenkim. Pakai kolenkim. Kolenkim ya. Hidup. Kolenkim itu Sel hidup. Nah, ini yang namanya penyokong tadi kan benar nih ya. Menegakkan batang sama menguatkan daun. Nah, kenapa disebut mati sklerenkimnya? Karena bentuk selnya seperti ini. Nah, ini menebal seluruh selnya. Nah, kalau menebal seluruh isi sel berarti di dalamnya nggak akan ada kehidupan, nggak akan ada organel ya kan? Berarti dia sifatnya apa? Mati. Contohnya, tempurung kelapa, bukan kepala ya, kelapa. Keras nggak? Keras. Nah, itu contoh dari sklerenkim gitu. Nah, kalau kolenkim bedanya apa? Nah, ini kolenkim yang menebal hanya di sudut-sudutnya saja. Nah, berarti di tengah-tengah ini ada kehidupan gitu. Maka selnya hidup. Contohnya apa? Ya setiap batang tumbuhan pasti ada kolenkimnya. Contoh, kalau nggak punya kolenkim, batangnya gimana? Kena angin sedikit roboh. Gitu. Jelas ya? Jelas ya? Oke, nah sekarang mungkin satu lagi saya akan jelaskan tentang yang pengangkut. Nah ini, ya yang dibilang tadi sama Rahma. Nih, pengangkut itu ada dua, silem sama phloem. Untuk menghafalkannya biar nggak kebolak-balik, kalian pernah makan wortel? Pernah. Mentah tapi Pernah. ya pernah ya. Nah ini misalnya wortel nih, ini gambar wortel ya, aneh banget. Gambar wortel aneh banget gambar wortelnya ya. Oke, nah itu wortel itu kalau yang di bagian apa? Tengah ya, ini warnanya kan dia lebih apa ya, lebih Terang. pudar, lebih terang betul ya, lebih terang. Nah ini kalau dimakan ini pasti keras bagian sini tuh, udah lebih terang terus keras kan? Kenapa? Karena dia adalah parenkim kayu. Kalau parenkim kayu itu apa? Silem atau phloem? Silem. Oh iya, silem. Nah, silem. Nah, kalau silem buat ngangkut apa tadi? Buat ngangkut air dan zat hara. Ya, buat ngangkut air dan zat hara. Berarti pasti ini rasanya hambar kalau dipisah. Kalau makannya nggak jadi satu loh ya, dipisah. Jelas ya, karena dia isinya air dan zat hara. Beda sama yang luarnya. Nah, kalau yang luarnya ini dia warnanya lebih apa? Lebih gelap kan? Lebih pudar. Lebih gelap ya? Yang luar. Yang luar. Nah, ya ini namanya phloem. Nah, kalau phloem, kalau kalian mencicipi yang bagian luarnya itu, dia pasti rasanya gimana? Hambar apa manis? Manis. Manis, betul. Kenapa? Karena phloem ini mengangkut hasil sama-sama depannya F. Fotosintesis. Fotosintesis itu kan isinya glukosa. Ya kan? Glukosa itu pasti manis. Jelas ya? Jadi kalau nanti dikasih gambar kayak gini, nah ini teh tadi yang Rahma sebut sebagai kolateral terbuka. Berkas pengangkut ya, kolateral terbuka gitu kan. Nah, ini yang di bagian lingkaran ini adalah kambium. Oke, kambium. Nah, sekarang kita ingat wortel. Kambium ke arah luar itu silem atau phloem? Yang manis tadi. Phloem. Phloem, betul. Jadi ini phloem gitu. Berarti ingat wortel. Kambium ke arah dalam apa? Silem atau phloem? Phloem. Ke dalam.
Oh, Film gitu. film. Ya, jadi sekarang kalau ada gambar kayak gini kayaknya ujian SMP juga keluar nih. Ya, penampang melintang batang di kotil, kolateral terbuka. Ada kambium lingkaran. Kambium ke arah luar akan membentuk apa ini? Belum, ya kan? Kalau ke arah dalam akan membentuk apa? Silam. Film. Iya. Ya, Dias. Saya tadi belum menunjuk Dias. Dias, boleh ya diulang nih jawaban Rahma nih yang dari jaringan pengangkut, bisa kebaca nggak? Bisa kebaca, Oke, Bu. siap. Silakan Dias. Jaringan pengangkut pada tumbuhan terdiri dari dua macam, yaitu silem. Yang tersebut juga pembuluh kayu yang berfungsi sebagai pengangkut air dan zat hara. Terdiri dari trakea, trakeid, dan parenkim kayu. Sedangkan yang kedua adalah flum, disebut sebagai pembuluh tapis, berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Terdiri dari sel tapis, sel pengiring, dan parenkim plum. Tipe berkas pengangkut pada tanaman dikotil adalah kolateral terbuka. Sedangkan tipe berkas pengangkut monokotil adalah kolateral tertutup karena mempunyai terhubung sklerenkim. Ya, thank you Dias. Nah, jadi ini kolateral terbuka yang barusan diomongin sama dia. Sedangkan kenapa disebut tertutup? Karena dia pakai selubung atau dia pakai sarung. Jadi kalau yang kolateral tertutup ya, ini di sini saya gambarkan kolateral tertutup itu pakai selubung atau sarung sklerenkim. Jadi gambarnya kayak topeng. Nah, gini. Beda ya? Jelas ya? Jadi kalau yang ini adalah kolateral terbuka, kalau yang ini kolateral tertutup. Nah, Ibu kalau kolateral tertutup di mana letak silem sama phloemnya? Ya. Nah, ini yang kenapa disebut tertutup dulu ya? Karena dia pakai sarung apa tadi? Sarung sklerenkim. Ya. Kalau nggak tertutup berarti terbuka. Kalau nggak pakai sarung berarti terbuka. Jadinya kayak gini gitu. Ngerti ya? Nah, phloemnya mana? Phloemnya tuh ini jidatnya. Ini phloem ya. Phloem ini. Nah, kalau silemnya mana? Silemnya matanya. Silem gitu. Jelas ya? Iya, memang gambarnya seperti ini. Iya, nanti kita mah daring nggak bisa ngelihat preparat. Kalau di sekolah mah kita bisa ngelihat preparat pakai mikroskop. Nanti kelihatan, oh iya ya Bu, kayak topeng-topeng bersebaran, gitu. Itu namanya berkas pengangkut ya, yang letak silem sama phloem. Nggak apa-apa, kita membicarakan hayalan ya. Oke, terima kasih yang sudah mengumpulkan praktikumnya. Praktikum ini? Apa sih yang tumbuhan itu? Saya sudah upload ya, ada di status, ada di TikTok, ada di IGTV ya. Jadi boleh dilihat ya. Ya, cuman mohon maaf kalau di TikTok ternyata saya juga baru tahu ya. Kalau musiknya nggak diakui sama TikTok, jadi hilang suaranya. Iya ya, Ibu juga baru tahu loh. Kok pas ngupload tiba-tiba hilang nggak ada suara. Ya udahlah biarin gitu ya, mungkin karena musiknya belum di ACC kali ya. Oke, jelas ya. Oke, nah FYP dong Bu. Iya, FYP atau udah di FYP tapi suaranya nggak ada gitu. Nggak tahu kenapa ya, Ibu soalnya baru buka TikTok baru seminggu ini. Ya, nanti Ibu share ya, Ibu share yang jaringan hewan ya, yang sekarang jaringan hewan. Nanti Ibu share linknya, kalau ada yang mau ya, ada yang suka melihat silakan. Oke, kita sekarang mau lihat video salah satu teman kalian ya, saya ambil videonya siapa nih ya. Nah, nanti saya stop share dulu. Kalian setelah menonton video, saya akan tunjuk silakan membuat
7 kata yang menggambarkan pembelajaran kita hari ini atau tentang perasaan kalian boleh atau materi boleh. 7 kata ya. Nggak boleh kurang dari 7 kata. Ya, 7 kata. Langsung ngomong 7 kata ya. Siap? Siap? Oke. Ini dimulai dari Nanda. Silakan Nanda. Ya, Nanda suaranya belum? Ya. Oh, sinyal ya. Kenapa ini? Sinyal kayaknya ya, Nanda ya. Nanda bisa ke depanin? Halo Bu, sinyal Bu. Oh iya sinyal. Oke, Nanda bisa ketik di chat. Ibu pengen tahu apa sih kata-katanya? Bisa ketik di chat ya. Oke ya, Nanda ya. Oke, thank you. Nanda nanti saya bacakan di chat. Oke, Nanda sudah istiqomah. Silakan. Pelajaran hari ini sangat-sangat menyenangkan sekali. Oke. Thank you istiqomah pas. Siti Salma. Pelajaran biologi hari ini sangat mengasihkan sekali. Pelajaran biologi hari ini sangat mengasihkan sekali. Pas, thank you Siti Salma, hebat. Rahma Aulia. Rahma? Dias, Bu. Ya, bentar. Ya, oh belum. Belum. Oke, belum. Resa Silvia. Belajar hari ini sangat senang sekali. Belajar hari ini sangat senang sekali. Kurang satu. Senang sekali. Teoten tabu Dias. Oh iya, betul. Reza, ya. Thank you Reza. Oke. Reza udah. Coba dari Nanda saya bacakan ya. Pelajaran hari ini fantastik, seru dan menyenangkan. Oke, thank you Nanda. Sip. Ya, oke. Dias. Acan, Bu. Acan. Aduh, acan hiji doang. Acan sampai 7. Oke, Rahma sudah? Sudah. Oke, siap. Silakan Rahma. Pelajaran biologi hari ini sangat dimengerti. Oke, pelajaran biologi hari ini sangat dimengerti. Oke, sip. Rahma, thank you. Lia Agustin. Lia Agustin. Belajar biologi hari ini. Oke, Lia boleh ditulis lagi sama Nanda seperti Nanda? Ditulis di chat. Lia ditulis di chat bisa? Ya. Ditulis di chat bisa ya? Oke. Dia sudah? Udah, Bu. Ya, silakan Dias. Pelajaran biologi hari ini sangat mantap. Udah pas, Bu. Oh iya, udah. Oke, mantap. Aduh, Mantap sekali gitu ya. Thank you Dias. Oke. Sekalian nanti tinggal nunggu bentar. Faisal, silakan Faisal. Pelajaran hari ini sangat senang sekali. Sangat senang sekali. Ya udah pasti sangat senang sekali. Thank you Faisal. Eri. Ya Bu, Ya. Dari Yoyot. Eri. pelajaran biologi pada hari Senin ini sangat menyenangkan dan menambah wawasan bagi kita semua. Amin. Ya. Nggak apa-apa. Kan minimal 7 ya. Oke, thank you Eri. Dan TOP BGT sekali laporannya Eri ya. Fantastik sekali. Thank you ya Eri dan kawan-kawan ya. Desi, ada juga Desi. Silakan Desi. Desi? Senang sekali.
Ya, oke. Ya, Desinya nggak ini. Ya, nanti bisa ditulis. Oh, ya, dari Lia, belajar hari ini sangat menyenangkan sekali. Thank you. Desi nanti boleh dicat ya. Oke, Henar ya. Jum biologi membuat mood saya naik lagi. Alhamdulillah, thank you Henaria. Oke, Lia udah, Eri udah, Irfan. Irfan, ya. Materi kali ini sangat bagus sekali. Oke, thank you Irfan. Ada yang belum ditanya sama Ibu? Udah ya? Dias, Bu. Dia sudah. Oke, sekarang kita foto ya. Foto ya. Ya, Bu. Henaria, Eri keluar dulu dong sebentar. Ya, Bu. Ya, sip. Henaria, ya, thank you. Oke, foto ya. Satu, ya, sebentar. Ibu harus. Dias. Hinyai. Kalau mau apa sih? Kalau mau ngilangin chat gimana caranya ya? Diklik ya. Oh ya, udah. Oke. 1, 2, 3. Ya, bentar ya, kirim dulu ya. Lagi ya. Sarangnya udah tebayung. Oke, sip. Lagi dengan gaya bebas. Gaya lagi. 1, 2, 3. Lagi nggak? Mau lagi? Ya. Lagi. Kenarnya miring. Ya, nah gitu. Oke. Lagi ya. 1, 2, 3. Ya. Nih. Bentar. Atos, Bu. Ya, atos. Sudah ya? Oke. Sudah ya? Makasih, Ibu. Ya, terima kasih kita akhiri hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Tetap jaga kesehatan untuk Nanda, Istiqomah, Siti Salma, Rahma, Reza, Faisal, Desi, Lia, Irfan, Henaria, Dias, dan Eri. Thank you. Kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Silakan di-upload LKPD-nya. Kita akhiri hari ini dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Makasih, Ibu. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pamit ya.